Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HKTI bersama Balitbang Ketahanan Pangan Mandiri sekarang sedang berada di daerah Jatiroke. Ya. Kebetulan ini tanah milik dari Pak Hajar Kasih yang akan dijadikan sebagai demplot untuk penanaman padi unggulan metode tabela KSP. Nah, sekarang saya bersama Kang Dudi nih. Bagaimana melihat kondisi tanah? Kita ambil satu contoh sampel tanah ini yang baru kita panen. Artinya belum terjadi satu proses pemupukan. Mari Kang kita lihat pH-nya berapa? 7. pH-nya 7. Oke. Jadi antara 6 sama 7 ini. Ya. Kurang lebih. Kemudian konduktivitinya? Konduktivitinya 580. 580. Keren. Oke. Ini setara dengan daerah Ciherang Banjaran. Kemudian nitrogennya? Nitrogennya 41. 41. Wah, pas ini sama. Kemudian fosfornya? Fosfornya 58. 58. Wah, sama banget nih. Kemudian kalium? Kaliumnya 116. 16. Persis sekali. Ini luar biasa. Di Sumedang ternyata ada yang mirip dengan Ciherang Banjaran Bandung yang bisa 16 ton per hektar. Oke, kira-kira Kang Dudi harapannya bagaimana nih kalau KKTI bisa memberikan contoh ke masyarakat di sini? Ya, saya harapkan para petani terus sadar bahwa wilayah kita juga ada yang memiliki potensi untuk bisa menghasilkan produk padi yang lebih optimal. Artinya sebetulnya ini bisa hasilnya itu bisa dioptimalkan seperti yang di Ciherang sampai dengan 16 ton seperti itu. Nah, ini tinggal bagaimana nanti cara metodenya, metode penanamannya, pengelolaannya, pemeliharaan pemupukan dan sebagainya seperti itu. Ini yang saya harapkan mudah-mudahan para petani di Jatinangor dan umumnya Sumedang bisa sadar bahwa kita bisa lebih baik lagi gitu. Bahkan mungkin nanti kalau lokasi ini kita sampaikan ke Dinas Pertanian Sumedang bahwa di Sumedang juga memiliki lokasi yang subur. Harusnya ini menjadi trigger untuk daerah lain. Kira-kira seperti itu kan? Ya, seperti itu. Ya. Oke, kita coba di daerah Di tempat sebelah yang lainnya lagi ya. Oke, ini adalah lahan yang kedua yang kita ambil sampel tanahnya. Rencananya lahan ini mau ditebar bibit, tapi karena kita menggunakan metode tabela, tabur benih langsung, metode yang kita rencanakan pakai tabela KSP, akhirnya dibatalkan. Boleh dikatakan keinginan besar dari Pak Hajar Kasih, dan kebetulan kita coba yang kedua nih, belum diapa-apakan ya ini Kang, belum dikasih pupuk, belum apapun ya. Ya, Nah, alhamdulillah. Nah, ini sebagai contoh bisa dicek Kang Budi. Ya. pH-nya pH-nya 7. pH-nya 7 Sama. dengan tadi. Oke. Ya. Sekarang konduktivitinya Konduktivitinya 601. 601, berarti lebih tinggi ini nitrogen, fosfor, kaliumnya. Ya. Sekarang nitrogennya berapa Kang? Nitrogennya 42. 42. Oke, keren. Terus fosfornya Fosfornya 60. 60. Oke. Kalium Kaliumnya 120. 120. Inilah salah satu contoh bahwa ternyata memang di Sumedang pun ini dua tempat memiliki daerah kesuburan yang tinggi. Ini hampir mirip dengan Ciherang Banjaran. Bahkan di sini lebih tinggi. Nah, untuk itu mungkin harapannya punten Pak Haji, beliau sebagai founder dari program Demplot di Kabupaten Sumedang, khususnya di daerah Jatiroke ya. Nah, ini yang akan kita siapkan mulai dari bibitnya yang terbaik, pupuknya yang pas, tata kelolanya yang disesuaikan, yang ketiga pengendalian hama. Ini mudah-mudahan bisa diterapkan di sini Pak Haji. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Haji kalau sekiranya bisa lebih dari panen di sini gitu. Ya, terima kasih Kang Sulaiman sudah membawa teknologi baru. Harapan dari saya ini mudah-mudahan bisa meningkatkan produksi yang lebih baik, yang lebih tinggi. Secara otomatis akan dilihat oleh para petani dan ujung-ujungnya di akhirnya mudah-mudahan petani bisa beralih ke teknologi yang dibawa oleh Kang Sulaiman dengan harapan kesejahteraan petani Kang Meningkat ya. Iya, Dengan meningkat. sendirinya kalau produktivitasnya meningkat,
pendapatannya juga Iya. meningkat. Oke. Biasanya Pak Haji ini dengan luasan ini dapat berapa kuintal atau berapa ton dalam luasan ini? Per 100 bata itu kurang lebih sekitar 5 kintal. 5 kintal 100. 100 bata. Kalau 1 ton dikali 7 3,5 lebih. berarti cuma 3,5 ton. Iya. Nah, ini kalau kita bilang daerahnya subur tapi hanya 3,5 ton. Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bisa lebih dari itu, dan harapannya mungkin nanti kita coba masyarakat menggarapnya dilatih dulu mulai dari prosesnya sampai pemupukan. Punten Kang, pupuknya kira-kira apa yang dipakai? Korea. Sini Kang. Nah, gini kita kebetulan testimoni nih. Punten, saya jenengan deh. Anoy. Kang Anoy, ini kita akan menanyakan pupuk yang digunakan di sini apa? Urea. Urea dengan Poska. Ponska. Sekali nanem berapa Pemupukan. kali? Kali ya? 2 kali. 2 kali. Oke, komposisinya dalam satu sumak per 100 sumak 2 kintal. Berarti kalau 1 hektar berarti kali 7 ya. Itu 1,4 ton. 1,4 ton Kang. Luar biasa ini. Jadi 1,4 ton itu 1.400 kilo gitu. Ini 1 hektarnya gitu. Ya, karena mungkin pupuk subsidi mah murah ya. Nah, dianggapnya gitu. Oke, pupuk itu tidak perlu banyak tapi yang penting pas gitu. Nah, sekarang kita bikin pas disesuaikan dengan ini, insya Allah kita akan tambahkan pupuknya dan cara penanamannya. Cara pemupukannya pun juga kita bertahap, bisa sampai 5 kali pemupukan tapi tidak banyak-banyak. Nah, inilah kira-kira yang mungkin harapan yang membedakan dengan daerah lain. Semoga nanti hasilnya Pak Haji bermanfaat, masyarakat di sini Iya. ikut menikmati ya. Oke, mungkin Kang Rudi close, Ya. statement. Ya, ada yang paling ini tadi informasi dari Kang Ano itu ternyata kedalaman di sini Kang Haji sangat dalam. Sangat Ya, dalam. sangat dalam. Oh, Artinya ledok ya. redok lah, redok. Itu melebihi dari kondisi di Ciherang. Ya. Artinya di sini nanti di sawah sebelah sana bisa dicoba dengan turiang berkah. Turiang berkah. Ya, turiang berkah. TBK. Ya, TBK turiang berkah. Jadi turiang berkah itu Pak Haji 1 kali nanam bisa 4 kali panen. Nanamnya 1 kali nanamnya, tetapi nanti bisa 4 kali panen. Jadi tidak lagi mengolah lahan. Ditanam terus ini nanti ditumpur itu dipotong setelah tanam, kemudian nanti tumbuh lagi, dipupuk lagi. Gitu. Nah, metode pemupukannya ada pada kita nanti bagaimana pupuk itu sampai ke akar gitu kan, ke akar seperti itu. Nah, ini sekalian ini akan coba nih kayak gini. Karena ini mau memenuhi syarat nih Jarang-jarang ya. Ya, untuk turiang berkah. Nah, gitu mudah-mudahan ini menjadi pengayaan ya buat kita. Jadi artinya penemuan ini bisa diterapkan, kemudian masyarakat bisa menikmati, memanfaatkan tentang ilmu ini sehingga mereka bisa lebih lebih optimal, lebih meningkat pendapatan dari pertaniannya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan edukasi ini bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana cara meningkatkan pola atau budidaya pertanian sawah di sini. Mungkin kami dari kawasan Sains dan Teknologi Pertanian Terpadu Cilemu dan Kang Duri dari HKTI DPC Sumedang mengucapkan terima kasih kepada Pak Jujal Kasih. Mudah-mudahan niat baiknya di sini sama Kang ya di sini ikut sama-sama untuk mengupayakan apa yang kita kerjakan. Jadi intinya memang tidak mudah karena pola kehidupan kebiasaan itu kadang-kadang tidak mudah. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat dan salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.